Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada tahun ajaran baru kali ini, kita bertemu kembali dengan pelajaran geografi kelas 10. Yang pertama, kita mempelajari tentang kata geografi. Apa yang Anda ketahui tentang geografi? Fenomena alam seperti banjir, gempa, kebakaran hutan, dan global warming sering dikaitkan dengan geografi. Bencana alam bukan untuk dihindari, melainkan untuk diantisipasi. Tuhan mengingatkan kepada manusia tentang bencana alam, bahwa segala sesuatu akan kembali kepadanya. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata. Geo yang artinya bumi, grafen yang artinya gambaran atau tulisan. Jadi menurut istilah geografi adalah gambaran atau tulisan tentang bumi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang definisi geografi menurut para ahli. Yang pertama, Eratosthenes. Beliau adalah seorang ilmuwan Yunani yang pertama kali memperkenalkan istilah geografi pada tahun 200 sebelum Masehi. Menurut beliau, geografi berasal dari kata geografika yang berarti ilmu pengetahuan yang melukiskan dan menggambarkan keadaan bumi. Ahli geografi yang kedua yaitu Claudius Ptolemeus. Dalam bukunya yang berjudul Geographic Anpegesis mengemukakan bahwa geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi yang menunjukkan kenampakan umum yang terdapat padanya. Beliau juga dianggap sebagai peletak dasar ilmu geografi. Ilmuwan selanjutnya kita mengenal Carl Ritter. Geografi merupakan suatu telaah tentang bumi sebagai tempat hidup manusia. Hal-hal yang menjadi objek studi geografi adalah semua fenomena bumi, baik organik maupun anorganik yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ahli selanjutnya adalah James E. Preston. Preston mengemukakan definisi dari geografi yaitu ilmu yang berhubungan dengan interrelasi manusia dan habitatnya. Batasan ini lebih ditekankan pada interrelasi di antara habitat manusia. Ahli yang bernama Edward Huntington, ia memaparkan bahwa kelangsungan hidup dan peradaban manusia sangat dipengaruhi oleh iklim. Atas dasar teorinya itu, Huntington kemudian terkenal sebagai determinis iklim, atau ahli yang memandang iklim sebagai penentu kehidupan. Selanjutnya dari Indonesia kita mengenal R. Bintarto. Bintarto adalah guru besar geografi di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia mengatakan bahwa geografi pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas tentang kehidupan dari unsur-unsur bumi. Yang terakhir di Indonesia, definisi geografi berprinsip pada hasil seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia di Semarang pada tahun 1988. Hasil dari seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia di Semarang tersebut memutuskan pengertian geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Selanjutnya kita mempelajari tentang perkembangan geografi. Yang pertama, geografi klasik sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, dan pengetahuan tentang bumi pada masa tersebut masih banyak dipengaruhi oleh mitologi atau kepercayaan yang beranggapan bahwa segala kegiatan atau gejala yang terdapat di permukaan bumi merupakan kehendak dewa-dewa. Yang kedua, pada abad 6 sebelum Masehi, di Yunani berkembang ilmu pengetahuan alam yang didasarkan pada logika atau filsafat, sehingga pengetahuan tentang bumi yang pada awalnya merupakan mitologi mulai berkurang. Selanjutnya pada geografi klasik terdapat tokoh-tokoh yang berjasa, antara lain Herodotus sebagai bapak ilmu geografi,
Eratosthenes yang pertama kali menggunakan istilah geografi, dan Claudius Ptolemeus. Perkembangan geografi selanjutnya, pada akhir abad pertengahan, perkembangan geografi mendapat dorongan dari hubungan relasi antar kota seperti Genoa dan Venesia dengan dunia timur yang berada di bawah kekuasaan bangsa Mongol. Pada awal abad 18 telah dimulai perkembangan geografi sebagai ilmu tersendiri dengan metode penelitian ilmiahnya, seperti halnya ilmu pengetahuan yang lain. Beberapa tokoh yang berjasa dalam perkembangan ilmu geografi, mulai dari Herodotus, Eratosthenes, Strabo, Crates, Claudius Ptolemeus, Al-Kindi, Sulaiman, Al-Mahri, Abu Zaid Al-Bakhir, Ibnu Khaldun, Ibnu Battuta, Bernhardus Varenes, Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, Karl Ritter, Al-Bakri, dan Al-Idris. Perkembangan geografi selanjutnya adalah geografi modern dengan munculnya atau adanya beberapa paham, di mana di sini terdapat dua paham. Yang pertama physis determinis dan yang kedua paham possibilis. Pada paham physis determinis, ada pendapat bahwa keadaan alam suatu wilayah sangat menentukan sifat, karakter, dan pola hidup penduduk di wilayah tersebut. Sedangkan pada paham possibilis berpendapat bahwa alam hanya menawarkan beberapa kemungkinan terhadap manusia, dan manusia sendirilah yang memilih kemungkinan-kemungkinan tersebut. Selanjutnya, dinamika geografi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali gejala dinamika geografi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gejala pada atmosfer, jadi berbagai fenomena yang terjadi pada lapisan udara. Yang kedua, gejala pada hidrosfer, gejala atau fenomena yang terjadi pada lapisan perairan. Yang ketiga, gejala pada litosfer, gejala yang terjadi pada lapisan tanah. Yang keempat, gejala pada biosfer, gejala yang terjadi atau ditimbulkan oleh aktivitas makhluk hidup yaitu hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, gejala pada antroposfer, segala fenomena alam yang terjadi akibat manusia. Setelah mempelajari tentang definisi, perkembangan, dan dinamika geografi, yang terakhir kita mempelajari tentang ilmu-ilmu penunjang geografi. Ilmu penunjang geografi dibagi menjadi dua. Yang pertama, geografi fisik. Di sini saya contohkan ada 5 ilmu penunjang geografi. Yang pertama adalah geologi, ilmu yang mempelajari struktur, komposisi, sejarah, dan proses perkembangan bumi. Contoh ilmu yang kedua, geomorfologi, ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk muka bumi dari segala proses yang menghasilkan bentuk-bentuk tersebut. Yang ketiga, hidrologi, ilmu yang mempelajari tentang perairan, yaitu perairan darat. Yang keempat, vulkanologi, ilmu yang mempelajari tentang segala aktivitas ataupun bentuk-bentuk gunung api. Yang kelima, klimatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang iklim. Penunjang yang kedua yaitu bersifat geografi sosial. Di sini saya juga hanya mencontohkan 5 ilmu penunjangnya. Yang pertama, geografi manusia, cabang geografi yang mengkaji tentang aspek sosial, ekonomi, dan budaya penduduk. Yang kedua, antropogeografi, cabang geografi yang mempelajari penyebaran bangsa-bangsa di muka bumi dilihat dari sudut geografi. Yang ketiga, geografi politik, cabang geografi yang mengkaji kondisi-kondisi geografis ditinjau dari sudut politik atau kepentingan suatu negara. Yang keempat, geografi regional, cabang geografi yang mempelajari suatu kawasan tertentu secara khusus. Dan yang kelima, geografi penduduk, cabang geografi yang mempelajari tentang jumlah penyebaran dan komposisi penduduk, di mana di situ terdapat kelahiran, kematian, perpindahan. Demikianlah materi pada pertemuan pertama yang dapat saya sampaikan. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan kedua dan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.